Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tech Tinker. Di video keempat kali ini kita akan membahas mengenai LLM, prompt template, dan juga chain. Nah, jadi di sini kita akan memulai dengan LLM. Di sini saya akan menggunakan OpenRouter dan nanti kita akan menghubungkannya dengan LangChain. Dan model yang akan kita gunakan adalah si Mistral 7B Instruct. Ini adalah salah satu model yang gratis. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya di OpenRouter. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah TNV berisi API key dari Mistral 7B tadi dari OpenRouter dan tinggal digunakan. Kalau teman-teman sudah sampai di tahap ini, kita langsung lanjut ke tahap berikutnya, yaitu teman-teman perlu mengaktifkan virtual environment dengan cara mengetikkan titik backslash nama virtual environment-nya, di sini myenv, lalu script S-nya huruf besar, lalu backslash activate. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan Windows. Nah, nanti dia akan tampil tanda seperti ini, berarti virtual environment-nya sudah terbuka. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan coba mengkonsumsi LLM yang tadi sudah kita ambil API key-nya itu, yaitu Mistral 7B tadi. Nah, jadi di sini kita buat sebuah file baru namanya main, atau kita sebut saja llm.py. Langkah pertama, kita load data yang ada di dalam virtual environment kita, yaitu API key-nya. Jadi kita menggunakan from.tnv. Nah, kalau teman-teman belum memiliki .tnv ini, teman-teman bisa install pip install.tnv. Oke, sudah selesai. Jadi fungsi dari .tnv ini adalah untuk meload si environment variable kita ini. .tnv, from .tnv kita import load.tnv ini. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengimport OS, dan yang terakhir kita import si LangChain kita. Import LangChain kita yang OpenAI, kita import ini from seharusnya. From LangChain kita import OpenAI. Oke, kita sudah berhasil mengimport semua dependensi yang diperlukan. Selanjutnya kita load si .tnv ini dengan menggunakan perintah load.tnv. Nah, kalau ini sudah dipanggil, nanti kita sudah bisa langsung mengakses API key yang ada di dalam load.tnv kita ini. Nah, untuk mengkonsumsi LLM yang kita gunakan, kita sudah ambil tadi API key-nya. Kita buat di sini variabel LLM sama dengan set OpenAI. Kita gunakan function ini untuk konsum LLM kita. Di sini kita kasih base URL-nya itu sama dengan https://openrouter.ai/api/v1. Ini base URL-nya. Lalu kita kasih API keys-nya juga di sini sama dengan os.getEnv. Untuk API key-nya di sini kita gunakan os.getEnv. Kita ambil di sini, saya API key-nya itu disimpan dalam sebuah variabel namanya openrouter_api_key. Nah, ini akan memasukkan API key kita ke dalam si API keys yang ada di dalam argumennya si set OpenAI ini. Setelah itu kita harus definisikan model apa yang kita gunakan di sini. Nah, untuk modelnya sendiri kan kita menggunakan Mistral tadi. Jadi kita ketikkan namanya di sini Mistral /Mistral 7B Instruct. Oke, jadi ini nama dari model yang kita gunakan. Lalu yang terakhir adalah temperatur. Nah, temperatur ini adalah nilai yang menunjukkan seberapa kreatif LLM ini akan menjawab pertanyaan kita. Jadi misalkan kalau kita tanya suatu pertanyaan, biasanya kan LLM akan menambah kata-kata gitu. Nah, itu berarti temperaturnya tinggi karena dia menjawabnya semakin lebih fleksibel atau semakin kreatif. Tapi kalau kita mau jawabannya hanya terpusat ke satu atau beberapa kata secara langsung atau straight to the point, nah ini kita langsung menggunakan temperaturnya dengan nilai yang lebih kecil. Di sini saya kasih nilainya 0. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat set OpenAI kita, LLM kita untuk masuk ke dalam sini. Jadi kita sudah berhasil memanggil atau menggunakan API kita untuk memanggil model LLM yang ingin kita gunakan. Nah, bagaimana caranya kita bisa memberikan prompt ke dalam LLM kita? Jadi di sini saya simpan hasil dari bacaan kita. Nanti respons dari LLM ini kita akan simpan ke dalam sebuah variabel respons. Nah, cara memanggil LLM-nya adalah dengan menggunakan llm.invoke lalu tanda kurung siku. Lalu di dalam kita buat objek. Nah, di sini kita pertama definisikan role-nya dulu. Role-nya adalah user, lalu kontennya itu adalah pertanyaannya. Nah, jadi di sini kita coba kasih prompt yang ingin kita tanyakan. Coba kita bilang, buatkan saya nama YouTube yang keren. Nah, nanti dari sini kan hasil ini akan dijawab oleh LLM-nya pertanyaan ini, lalu disimpan ke dalam respon. Kita tinggal print si responsnya. Jadi responsnya kembali ini berbentuk objek. Jadi kita akses sebuah nilai atau sebuah key yang namanya konten. Kita save, lalu kita run.
python llm.py. Oke, di sini ada error, jadi bukan keys tapi key. Kita save, lalu kita run lagi. Oke, jawabannya sudah muncul di sini, sudah tampil di sini. Teman-teman dapat lihat, saya tidak membuat nama YouTube untuk Anda, tetapi dapatkan ide dari beberapa nama YouTube yang populer dan keren berikut ini. Jadi ada namanya Tech with Team, ini mungkin sudah ada di YouTube. Lalu ada CGP Grey, TED, dan lain sebagainya. Ini nama-nama keren yang dia dapat dari YouTube dan dia sarankan untuk kita gunakan gitu. Nah, jadi di sini ada kata-kata tambahan lagi yang diberikan. Nah, jadi sampai di tahap ini kita sudah berhasil mengkonsumsi atau menggunakan LLM kita secara sederhana. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sebuah materi mengenai prompt template. Nah, contohnya di sini kita mau buat pertanyaan, buatkan saya nama untuk kucing, berikan 3 ide. Oke, dari konten ini kan namanya itu binatangnya itu atau hewan peliharaannya itu adalah kucing. Nah, bagaimana kalau kita misalkan mau contohnya anjing di sini atau sapi atau kuda dan sebagainya. Nah, itu kan berarti kita harus mengganti ini dengan variabel tertentu gitu. Nah, kita bisa menggunakan ini atau membuat ini ke dalam sebuah prompt template. Jadi sudah ada templatenya dan kita bisa mendefinisikan input variabel yang diberikan. Jadi input variabel ini adalah kita bisa mengganti si kucing ini dengan variabel. Untuk melakukannya, di sini kita hapus ini dulu dan ini kita hapus. Nah, teman-teman perlu mengimport beberapa hal. Yang pertama, kita from langchain.prompt, kita import prompt template. Nah, ini sebuah library atau sebuah function yang untuk digunakan membuat prompt template-nya. Lalu kita juga from langchain.schema, kita import human message. Nah, ini supaya hasil dari prompting kita dia lebih terarah dan lebih sesuai dengan konteks lah. Jadi kita menggunakan human message di sini. Nah, untuk membuat prompt template, teman-teman di sini tinggal buat sebuah variabel namanya prompt template underscore name. Kita panggil si prompt template-nya ini, template. Nah, di sini kita bisa masukkan argumen yang ada di sini. Yang pertama adalah input variable. Nah, ini adalah variabel yang ingin kita buat. Contohnya tadi kita mau mengganti kata kucing, kita di sini tinggal beri nama variabelnya itu adalah hewan. Nah, jadi ketika kita memanggil prompt template ini, kita harus memberi argumen hewan yang kita mau input, yaitu contohnya kucing, anjing, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membuat template pertanyaannya. Template pertanyaannya itu di sini kita minta agar buatkan saya satu nama lucu untuk hewan peliharaan saya, yaitu untuk mengkombinasikan hewan ini ke dalam template kita menggunakan kurung kurawal di sini, lalu kita masukkan nama variabelnya yaitu hewan atau input variabelnya itu hewan. Lalu kita bisa tambahkan tidak boleh lebih dari 3 kata, langsung tulis nama hewannya saja. Nah, jadi spesifik ya, supaya jawabannya ini lebih spesifik dan langsung to the point. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan prompt template ini? Jadi kita akan membuat si prompt text-nya dulu. Kita buat sebuah variabel prompt text sama dengan kita panggil prompt template name kita. Kita dot format. Lalu di sini kita kasih argumennya. Kita kasih argumen nama hewan atau jenis hewannya. Hewan sama dengan contohnya kita mau di sini minta nama kucing. Oke, jadi nanti ini variabel ini akan dipasing ke dalam prompt template sini, masuk ke input variabel ini, lalu akan dimasukkan ke dalam template prompt yang kita buat di sini. Oke, jadi kalau kita print prompt text-nya, kita run, teman-teman dapat lihat di sini dia langsung membuatkan prompt yang kita inginkan, yaitu buatkan saya satu nama lucu untuk hewan peliharaan saya, yaitu kucing. Jadi kucing ini adalah sebuah input variabel yang kita dapat dari prompt template kita ini. Kalau kita ganti di sini dengan sapi, kita save lalu run lagi. Prompt template kita itu akan berubah, yang dari awalnya tadi kucing berubah menjadi sapi sesuai dengan input variabel yang diberikan. Oke, sekarang sisanya adalah bagaimana kita mempassing prompt template ini ke dalam LLM kita. Nah, jadi kita tetap menggunakan llm.invoke yang tadi, tapi di sini kita harus bungkus dengan human message agar jawabannya ini lebih terarah. Nah, atau sebelum itu coba saya bandingin tidak menggunakan human message. Jadi kita langsung di sini kasih template kita, prompt text kita, save lalu kita run. Oke, tunggu sebentar, saya lupa di sini kita harus print juga. Pertama kita simpan data ini ke dalam sebuah variabel namanya response. Lalu kita print response ini, response.content. Save lalu kita run.
Nah, ini teman-teman lihat jawabannya di sini Momo atau Farmy Fred. Nah, terus ada tambahannya. Coba kalau di sini kita menggunakan human message. Kita tambahkan human message dengan kontennya itu adalah prompt text kita. Kita run lagi python llm.py. Oke, jadi ini dengan human message kita dapat hasil yang seperti ini. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat dia memberikan nama hewan sesuai dengan input yang kita berikan. Jadi di sini kalau sapi, dia akan memberikan nama sapi yaitu Momo Max, Farmy, Besi, dan lain sebagainya. Kalau di sini kita berikan nama kucing, minta nama kucing, kita save. Lalu kita run lagi. Ada Miu Miu dan Puri atau KitKat. Nah, ini adalah saran-saran nama yang dia berikan berdasarkan hewan yang kita berikan. Oke, sampai di tahap ini kita sudah berhasil membuat prompt template. Di tahap selanjutnya kita akan membuat yang namanya chain. Jadi chain ini adalah bagaimana caranya kalau kita di sini punya beberapa prompt template lalu kita mau menghubungkan. Jadi output dari sini kita memberikan ke prompt template selanjutnya. Nah, contohnya di sini saya ubah lagi di sini. Kita mau membuat nama restoran, lalu dari nama restoran itu kita mau membuat menunya. Nah, jadi caranya di sini kita contohnya kita buat input variabelnya adalah negara. Jadi restorannya itu dari negara mana gitu. Nah, kita buat promptnya, kita ubah promptnya di sini. Buatkan saya satu nama untuk restoran. Kita input variabelnya di sini adalah negara, lalu nama modernnya lah. Lalu kita berikan input jangan berikan penjelasan. Lalu tidak lebih dari 3 kata, langsung tulis nama restorannya saja. Nah, ini adalah inputnya, prompt template yang pertama. Lalu prompt template yang kedua, kita buat di sini prompt template menu. Ini kita buat prompt template lagi. Saya copy saja yang ini. Nah, di sini adalah inputnya adalah restaurant name. Jadi nama restorannya. Buatkan saya nama menu untuk restoran. Kita input restoran name-nya ini ke dalam sini. Nah, jadi tujuannya di sini adalah ketika LLM kita sudah berhasil membuat prompt template untuk nama restorannya. Nama restoran ini saya mau passing ke dalam prompt template menu ini agar dia membuatkan list menu berdasarkan nama restoran yang sudah dihasilkan dari atas ini. Nah, untuk melakukannya teman-teman tinggal menggunakan sebuah chain. Jadi cara menggunakannya adalah pertama kita import from langchain.change. Kita import LLM chain lalu dengan sequential chain. Nah, ini yang akan digunakan untuk membuat LLM chain kita. Lalu kita juga perlu mengimport yang namanya runnables. Jadi from langchain core.runnables kita import runnable map, lalu ada runnable pass-through dan juga runnable sequence. Nah, ini yang akan digunakan untuk menghubungkan prompt yang pertama dengan prompt yang berikutnya. Kita menggunakan chain di sini. Nah, jadi kita coba melakukan chain untuk prompt yang pertama ini terlebih dahulu. Pertama kita beri nama di sini name chain, sebuah variabel yang nanti menyimpan chain dari prompt template name ini. Name chain ini kita gunakan prompt template name, kita gunakan pipe dengan LLM. Jadi prompt template ini akan dikirimkan ke dalam LLM kita. Selanjutnya kita juga buat name chain ini untuk restoran kita, template menu kita, dengan cara menu underscore chain sama dengan di sini karena dia menerima input dari sini, jadi kita perlu menghubungkannya. Kita gunakan tanda kurung kurawal restaurant name. Jadi kita copy input variabel ini ke dalam sini. Lalu kita definisikan dia akan mendapatkan restoran name ini dari mana, yaitu dari name chain ini. Jadi kita name chain. Selanjutnya data dari input variabel ini kita akan kirimkan ke dalam prompt template items, prompt template menu ini. Lalu dari prompt template menu ini kita akan kirimkan ke LLM agar dapat menjawab pertanyaan ini. Jadi begini polanya. Nanti di sini pertama kita buat name chain terlebih dahulu. Untuk melakukan prompt template ini kita kirimkan ke LLM, dapat hasilnya disimpan ke dalam name chain, lalu nanti name chain ini akan diberikan atau dipassing ke restoran name yang ada di dalam menu chain atau prompt template menu ini. Lalu nanti setelah dipassing ke sini kita kirimkan datanya ke dalam prompt template menu yang ada di sini. Lalu dari prompt template menu ini akan dibuat berdasarkan input variabel yang sudah masuk lalu dikirimkan ke LLM. Nah, selanjutnya kita
gabungkan semuanya ke dalam sequential chain. Jadi caranya di sini kita chain sama dengan kita menggunakan runnable map. Kita hubungkan dengan cara restaurant name. Itu asalnya dari name chain, lalu menu chain ini atau menu itemnya akan berasal dari menu chain. Oke, jadi data-datanya ini akan disimpan, chain ini data outputnya akan disimpan ke dalam restaurant name, variable restaurant name, dan menu chain ini akan disimpan hasilnya ke dalam variabel menu item. Setelah itu kita gunakan response tadi untuk menyimpan data hasil jawaban sama dengan chain .invoke. Nah, invoke-nya ini kita akan kirimkan parameter yang pertama adalah negara. Jadi salah satu parameter saja yang dikirimkan, negaranya itu adalah misalkan contohnya di sini Indonesia. Nah, nanti data Indonesia ini akan dikirimkan ke dalam prompt template, lalu akan dimasukkan ke sini, dibuat menjadi prompt. Buatkan saya satu nama restoran Indonesia modern, jangan berikan penjelasan, lalu akan dikirimkan datanya ke LLM. Dia akan menghasilkan jawaban. Jawaban itu akan disimpan ke dalam variabel restaurant name. Lalu dia akan masuk ke menu chain. Restaurant name ini akan mendapatkan nama dari name chain yang ada di atas sini. Lalu dikirimkan ke prompt template menu, lalu akan dikirimkan ke LLM untuk mendapatkan jawabannya. Lalu nanti di runnable map ini dia akan menyimpan semua datanya itu ke dalam variabel restaurant name dan menu item. Sehingga untuk menampilkannya tinggal kita tampilkan dari restaurant name dan menu itemnya ini saja. Nah, coba di sini kita print response-nya. Kita coba print response.content saja. Coba kita run. Oke, jadi kita di sini ada kesalahan, dictionary has not attribute content. Coba kita hapus si kontennya ini saja, kita lihat hasil responnya saja terlebih dahulu. Kita clear, terus kita run lagi python llm.py. Oke, teman-teman dapat lihat di sini hasilnya. Ini pertama ada restaurant name di sini. Dia kasih jawabannya itu adalah kopi kita modern. Tapi ini masih dalam bentuk dictionary seperti ini. Coba kita akan clear semua ini. Dan kita akan menggunakan function string untuk print dengan lebih baik lagi. Jadi di sini kita print, nah nama restoran di sini saya akan ambil dari response. Kita ambil restoran name-nya, lalu kita .content.strip. Nah nanti dia hanya akan mengambil nama restorannya saja. Sedangkan untuk nama menunya kita print nama menu. Di sini karena nama menunya ada banyak, nanti kita coba potong per lines ya. Jadi kita response, kita ambil menu itemnya, lalu kita .content.strip, lalu kita .split lines. Oke, sampai di sini lalu kita gunakan for clean lines sama dengan line.strip for line in lines if line.strip. Oke, jadi kita clear semua data yang tidak berhubungan di situ terlebih dahulu. Lalu kita for item in items clean line, kita print semua nama itemnya. Oke, kita save, lalu coba kita run di sini python llm.py. Oke, jadi di sini nama restorannya itu adalah kopi kita modern, nama menunya itu kopi kita modern juga. Aneh, kita coba lihat di sini. Oke, di sini kita kurang spesifik. Coba kita minta buatkan saya 5 nama menu untuk restoran kita. Oke, coba kita clear lagi. Kita jalankan lagi. Apakah akan tampil 5 nama menu? Oke, berhasil di sini. Di sini nama restorannya adalah Slasher Kitchen. Nama menunya di sini ada americano, cappuccino, latte, mocha, espresso. Nah, bagaimana kalau misalkan restorannya ini restoran Itali? Kita save. Lalu coba kita run lagi. Oke, teman-teman dapat lihat di sini nama restorannya adalah Ristorante Viva. Nama menunya ini adalah pasta prima, lalu polo alla viva, tiramisu classico, viva fino, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari cara menggunakan chain. Jadi data yang ada di dalam sini akan dipasing ke dalam sini, chain berikutnya, lalu akan mengeluarkan output dan akan menghasilkan jawaban yang saling terhubung satu sama lain seperti yang ada dalam video kali ini. Oke, jadi di video kali ini kita sudah membahas mengenai bagaimana cara untuk mengakses LLM dengan menggunakan LangChain. Lalu kita sudah berhasil membuat prompt template supaya kita bisa menginput variabel ke dalam prompt kita.
Lalu kita juga sudah berhasil membuat chain, di mana chain ini akan menghubungkan satu prompt dengan prompt lain dan saling bisa bertukar data, mengirimkan data dari prompt pertama ke prompt kedua, dan juga sudah menghubungkannya dengan menggunakan sequential chain. Dan kita sudah berhasil melakukan print untuk nama-nama restoran dan nama menu yang tadi dibuat dengan menggunakan si LLM yang kita tarik API-nya di sini. Oke, demikian video keempat kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai RAG. Terima kasih.